Selamat datang di channel Soal Matematika bersama saya Novi Citra Pratiwi dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Kali ini saya akan membahas bab perbandingan, khususnya materi tentang gambar berskala. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu pengertian dari skala itu sendiri. Skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Nah, biasanya kita menemukan skala itu pada peta ya. Perhatikan tulisan di pojok kanan atas ini, di sana tertulis skala sama dengan 1/1.750.000. Itu artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 1.750.000 cm jarak sebenarnya, atau 1 cm jarak pada peta mewakili 17,5 km jarak sebenarnya. Kita ambil contoh lain, misal saya punya gambar dengan skala 1/100, itu artinya 1 cm pada peta mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Contoh lain misalnya 1/3500, itu artinya 1 cm pada peta mewakili 3500 cm jarak sebenarnya. Contoh terakhir, misalnya skalanya 1/4 juta, itu artinya 1 cm pada peta mewakili 4 juta cm jarak sebenarnya, atau 4 juta cm itu adalah 40 km jarak sebenarnya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita langsung ke contoh soal. Jarak dua kota pada peta adalah 15 cm. Jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 135 km. Tentukanlah. Yang pertama besar skalanya, kita akan mencari skalanya dulu. Yang kedua, jarak sebenarnya dua kota yang lain bila jarak pada peta 12 cm. Dan yang ketiga adalah jarak pada peta jika jarak sebenarnya 729 km. Kita kerjakan poin A dulu. Ditanyakan besar skalanya. Kita tuliskan rumus yang tadi bahwa skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita isikan informasinya bahwa jarak pada peta diketahui 15 cm. Jarak sebenarnya 135 km. Jadi demikian. Nah, 135 km ini kita ubah ke dalam cm. Jadi 15/13.500.000. Karena satuannya sudah sama, sudah cm, maka kita tidak usah tuliskan lagi satuannya. Setelah itu kita cari KPK dari 15 dan 13.500.000. Kita dapatkan 15 KPK-nya. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya. 15 dibagi 15 adalah 1. 13.500.000 dibagi 15 hasilnya 900.000. Jadi skalanya adalah 1/900.000. Kita ke poin B sekarang. Jarak sebenarnya dua kota yang lain bila jarak pada peta 12 cm. Dari poin A kita dapatkan skalanya 1/900.000. Maka penyelesaiannya kita tuliskan kembali rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita masukkan informasi yang kita dapatkan tadi bahwa
skalanya 1/900.000. Lalu jarak pada petanya 12 cm, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, atau kita singkat dengan JS. Kita kali silang sekarang. Usahakan yang ditanyakan berada di ruas sebelah kiri. Maka 1 dikali JS sama dengan 12 dikali 900.000. Nah, 1 kali JS sama dengan JS. 12 dikali 900.000 sama dengan 10.800.000. Karena tadi satuannya cm, berarti ini kita tuliskan satuannya cm. Nah, kita ubah ke dalam kilometer karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Kita ubah ke dalam kilometer, berarti dibagi 100.000, hasilnya adalah 108 km. Kesimpulannya, jadi jarak sebenarnya adalah 108 km. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga atau poin C. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta jika jarak sebenarnya adalah 729 km. Kita tulis kembali, skalanya adalah 1/900.000. Penyelesaiannya, tuliskan lagi rumusnya. Rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita masukkan informasinya yang didapat tadi, bahwa skalanya 1/900.000, sedangkan jarak sebenarnya adalah 729 km. Karena kita mencari jarak pada peta, yaitu JP, maka kita ubah satuannya ke dalam cm ya. Dari 729 km kita ubah ke dalam cm, jadi 72.900.000 cm. Lalu setelah ini kita kawin silang. Seperti yang saya katakan tadi, usahakan yang ditanyakan berada di ruas sebelah kiri. Jadi kita kalikan dulu JP dikali 900.000 sama dengan 1 dikali 72.900.000. Kita dapatkan hasilnya adalah JP sama dengan 72.900.000 dibagi 900.000. Agar memudahkan untuk kita membaginya, kita coret nolnya 5 yang di atas, coret juga nolnya 5 yang di bawah. Maka hasilnya adalah 729/9. Jawabannya 81 cm. Jadi kesimpulannya adalah jarak pada peta 81 cm. Nah, sampai di sini sudah ya. Tadi kita sudah mencari skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Jadi kita hanya perlu menghafalkan satu rumus ini saja untuk mencari ketiganya. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini dan semoga dimengerti. Semangat terus belajar matematikanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.